warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpasari dari Manajemen 24B dengan NIM 24601047. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pendidikan politik yang ada di Indonesia dengan yang disusun oleh Alif Asrasham dan Maulidia Prilia. Apa itu pendidikan politik? Pendidikan politik merupakan bagian integral dari proses sosialisasi politik yang sangat penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk sikap kritis dan kesadaran politik yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan stabil. Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik menjadi sangat krusial mengingat dinamika politik yang terus berkembang dan kompleksitas tantangan demokrasi yang dihadapi, seperti rendahnya partisipasi politik, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta apartisme politik di kalangan masyarakat khususnya pemuda. Pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan membekali individu dengan wawasan, nilai, dan keterampilan politik agar mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam sistem politik negara. Melalui pendidikan politik, masyarakat diajarkan bagaimana mengumpulkan informasi politik dari berbagai sumber, memahami struktur dan mekanisme politik, serta mengembangkan sikap kritis terhadap fenomena politik yang terjadi di sekitarnya. Hal ini sangat penting untuk mencegah masyarakat menjadi apatis atau mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau manipulatif. Sering dengan perkembangannya zaman demokrasi di Indonesia, pendidikan politik juga mengalami perkembangan signifikan. Pemerintah, partai politik, dan berbagai lembaga masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas demokratis. Pendidikan politik tidak hanya diselenggarakan melalui formal seperti pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan kader, partai, seminar, dan diskusi publik, serta kampanye politik yang berbasis media sosial. Hal ini menjadi sangat relevan di era digital saat ini, di mana pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki akses luas terhadap informasi politik dan berpotensi menjadi agen perubahan dalam dunia politik. Namun, meskipun pendidikan politik memiliki peran strategis, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu masalah utamanya adalah rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Selain itu, maraknya hoaks dan informasi yang menyesatkan di media sosial semakin memperumit kondisi politik nasional. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan tersebut dan mendorong masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif dan kritis dalam berpolitik dan terciptanya demokrasi yang berkualitas. Pendidikan politik tidak hanya mengenal partai politik, pemilu atau sistem pemerintahan, tetapi juga bagaimana warga negara dilatih berpikir kritis, etis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan politik di sekitarnya. Contohnya itu sosialisasi pemilu oleh KPU ke sekolah dan kampus agar generasi muda memahami pentingnya memberikan suara, dan pelatihan kader organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan PMI atau GMNI yang mendidik mahasiswa tentang hak politik, secara perjuangan bangsa serta cara memperjuangkan aspirasi rakyat. Pengertian politik di Indonesia. 1. Pengertian pendidikan politik.
Pendidikan politik merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan kepada warga negara agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik tidak hanya mengenalkan sistem politik dan mekanisme pemerintah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, etika, dan politik, serta membentuk sikap kritis dan tanggung jawab sosial pada individu. Dalam arti sempit, pendidikan politik dapat dipahami sebagai bentuk sosialisasi politik yang bertujuan mengenalkan cara memahami politik kepada warga negara sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang sedang berjalan. Menurut Kartini, pendidikan politik adalah proses membentuk tata laku individu maupun masyarakat agar mampu beradaptasi dengan tujuan politik yang terus berkembang. Pendidikan politik juga berfungsi sebagai sarana untuk membiasakan nilai-nilai politik yang berpengaruh terhadap sikap dan pilihan politik individu, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya budaya politik yang ideal. B. Perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Pendidikan politik di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan dinamika demokrasi dan kemajuan teknologi informasi. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan politik lebih banyak difokuskan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme melalui pendidikan formal yang di sekolah. Namun sering dengan perkembangannya zaman, sistem politik dan tuntunan masyarakat yang semakin kompleks, pendidikan politik mulai diperluas melalui jalur non-formal seperti pelatihan seminar dan diskusi publik dan aktivis organisasi kemasyarakatan. Di era digital membawa perubahan besar dalam pendidikan politik di Indonesia. Generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi informasi kini dapat mengakses berbagai sumber informasi politik secara cepat dan luas. Hal ini menurut pendidikan politik yang adaptif dan inovatif agar mampu menjangkau generasi muda secara efektif dan relevan dengan karakteristik mereka. Pendidikan politik berbasis digital seperti kampanye melalui media sosial, seminar dan diskusi daring menjadi salah satu bentuk perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fungsi pendidikan politik. Fungsi pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. Mengubah dan membentuk tata laku individu agar mampu beradaptasi dengan lingkungan politik yang dinamis. 2. Membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku politik yang lebih mendukung proses demokrasi. Menurut Kartini, fungsi pendidikan politik bagi individu adalah meningkatkan kemampuan agar mampu berpacu dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, memahami mekanisme kekuasaan, serta mampu mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan politik juga membentuk individu yang sadar dan sensitif terhadap isu-isu politik, serta mampu merealisasikan sikap politiknya dalam bentuk partisipasi aktif. Fungsi lainnya adalah membangun kepemimpinan yang berkualitas di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan politik yang baik, generasi muda dapat memahami etika politik, mekanisme pemerintah, dan membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas dan visioner. Tujuan pendidikan politik. Tujuan utama pendidikan politik adalah menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada Pancasila Undang-Undang 1945 serta membangun manusia Indonesia seutuhnya. Secara lebih spesifik, tujuan pendidikan politik meliputi 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. 2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan solidaritas dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Melatih individu menjadi warga negara yang baik, kooperatif, toleran, solider, dan loyal terhadap bangsa dan negaranya. 5. Membangun hati nurani politik
etika dan tanggung jawab politik agar menjadi wawasan politik yang terpuji. 6. Membentuk wawasan kritis terhadap relasi-relasi politik di lingkungan sekitar, serta berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang lebih baik. Pendidikan politik juga bertujuan agar individu mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam aspek kognitif, wawasan, sikap politik, dan keterampilan politik sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Contohnya itu, pemuda yang setelah mengikuti pendidikan politik menjadi aktif sebagai relawan pemilu, pengawas TPS, atau bergabung dengan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Bentuk-bentuk pendidikan politik. Bentuk-bentuk pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik dapat menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Bentuk pendidikan politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. 1. Pendidikan formal. Pada bentuk pertama ini dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi. Materi pendidikan politik juga dapat diberikan melalui kurikulum khusus atau mata pelajaran mandiri yang membahas sistem politik, publik, dan peran lembaga negara. 2. Pendidikan non-formal. Bentuk ini meliputi pelatihan kader, seminar dan diskusi publik, sosial politik, serta keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Pendidikan politik non-formal juga dapat dilakukan melalui media digital seperti seminar, kampanye, media sosial, dan forum diskusi daring yang menyesuaikan dengan karakteristik generasi muda saat ini. Pendidikan politik yang aktif harus mampu menyesuaikan dengan perkembangannya zaman, terutama dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0 dan disrupsi informasi. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan politik bagi generasi muda harus bersifat digital, literatif, dan interaktif agar mampu membangun pengetahuan politik, partisipasi aktif, dan reaksi kritis terhadap sistem politik yang sedang berjalan. 3. Pendidikan politik berbasis kekeluargaan dan masyarakat. Pendidikan politik juga dapat dilakukan melalui kekeluargaan dan lingkungan masyarakat. Orang tua dan tokoh masyarakat melalui keluarga, lingkungan masyarakat, orang tua dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai politik kepada generasi muda sejak dini. 4. Pendidikan politik melalui media massa. Media massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi politik, membentuk opini publik. Media massa dapat menjadi sarana pendidikan politik yang efektif jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Urgensi pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Politik seringkali dipandang negatif oleh masyarakat karena praktik politik yang tidak sehat dan perilaku politik yang jauh dari idealisme demokrasi. Namun selanjutnya, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih dan mengelola kekuasaan demi kesejahteraan bersama. Pendidikan politik menjadi sarana penting agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami politik secara benar dan partisipasi secara konstruktif dalam proses politik. Urgensi pendidikan politik di Indonesia sangat strategis karena kompleksitasnya permasalahan politik yang ada, seperti tumpang tindih kekuasaan politik, dinasti, dan budaya politik yang belum sehat. Pendidikan politik membangun kesadaran politik,
yang tinggi atau sense of obligation terhadap bangsa dan negara serta seluruh sistem kelembagaan yang ada. Hal ini sesuai dengan amanat Impres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda yang menegaskan pentingnya pendidikan politik untuk menunjung kelestarian Pancasila Undang-Undang 945 sebagai budaya politik bangsa. Selain itu, pendidikan politik berperan dalam proses pembaruan kehidupan politik bangsa menuju sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Tanpa pendidikan politik yang menandai budaya politik yang tidak sehat akan terus berlanjut dan berpotensi menimbulkan korban baik secara sosial maupun politik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus digalakkan kembali setiap lini kehidupan, baik melalui institusi pemerintah maupun non-pemerintah, secara formal maupun non-formal, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam politik praktis yang pragmatis dan manipulatif. Masalah politik di Indonesia saat ini. Indonesia menghadapi berbagai masalah politik yang cukup kompleks dan menjadi tantangan serius bagi pembangunan demokrasi yang sehat. Beberapa masalah utamanya adalah: 1. Rendahnya partisipasi politik masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang masih apatis terhadap politik. Mereka merasa politik tidak relevan atau bahkan menjijikan, sehingga enggan terlibat dalam proses politik seperti pemilu. Kondisi ini melemahkan demokrasi karena partisipasi politik adalah fondasi utama legitimasi pemerintahan. 2. Penyebaran hoax dan disinformasi di media sosial. Maraknya berita bohong dan informasi yang menyesatkan di media sosial menjadi ancaman serius bagi kualitas politik di Indonesia. Masyarakat sering kesulitan membedakan fakta dan opini, sehingga mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang tidak bertanggung jawab. 3. Politik dinasti dan pragmatisme yang menghambat regenerasi. Politik Indonesia masih didominasi oleh figur atau keluarga tertentu yang menguasai partai politik, sehingga menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat dan demokrasi. Selain itu, pragmatisme politik yang mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok juga masih marak mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat. 4. Politik uang dan korupsi yang merusak demokrasi. Politik uang masih menjadi gerbang kehancuran demokrasi di Indonesia. Praktik ini merusak proses pemilihan umum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. 5. Kesenjangan akses pendidikan politik. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik, terutama di daerah terpencil. Ketimpangan ini menyebabkan disparitas pemahaman publik yang berpengaruh pada kualitas partisipasi politik. 6. Konflik politik dan polarisasi sosial. Konflik politik yang tajam dan polarisasi sosial akibat perbedaan ideologi, agama, dan suku masih menjadi masalah yang menghambat pembangunan politik yang eksklusif dan humoris. Peran pemuda dalam dunia politik. Pentingnya peran pemuda dalam dunia politik. Pemuda memiliki peran yang sangat strategis, vital dalam dunia politik yang ada di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda adalah agen perubahan yang memiliki semangat kreativitas dan energi untuk mendorong kemajuan demokrasi. Berikut alasan pentingnya peran pemuda dalam politik. 1. Sebagai pilar masa depan demokrasi. Pemuda merupakan pilar utama yang akan menentukan arah dan kualitas demokrasi di masa depan. Keterlibatan mereka
dalam politik akan memperkuat pilar-pilar demokrasi dan memastikan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi demokrasi. Pendidikan politik bagi pemuda dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini mengurangi apatisme dan meningkatkan partisipasi politik yang bertanggung jawab. 3. Membentuk karakter kritis dan mandiri. Pemuda yang teredukasi secara politik akan lebih kritis dalam menyikapi informasi dan mampu membedakan fakta dari hoax. Sikap kritis ini penting untuk mencegah manipulasi politik dan membangun budaya politik yang sehat. 4. Penggerakan partisipasi politik. Pemuda dapat menjadi motor penggerak partisipasi politik di masyarakat, baik melalui organisasi, kepemudaan, kampanye sosial, maupun advokasi. Isu-isu politik dan sosial mereka juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi politik yang kredibel dan membangun diskursus politik yang sehat. 5. Membangun kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan politik yang baik akan membentuk pemuda sebagai calon pemimpin masa depan yang berintegritas, berjiwa negarawan, dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. 6. Menguatkan stabilitas politik dan sosial. Pemuda yang aktif dan sadar akan politik dapat mengelola perbedaan pendapat dan konflik secara konstruktif sehingga menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis. 7. Mendorong partisipasi dalam pemilu dan pilkada. Pemuda yang memahami pentingnya pemilu dan pilkada akan berperan aktif dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menentukan kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran pemuda sangat krusial sebagai agen perubahan dan bergerak partisipasi politik. Pemuda yang teredukasi secara politik mampu membentuk kepemimpinan masa depan yang berintegritas, meningkatkan kesadaran demokrasi, dan mengelola perbedaan secara konstruktif dan terciptanya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pendidikan politik merupakan aspek penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan kritis dan aktif dalam kehidupan berpolitik. Perkembangan politik di Indonesia harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi agar lebih aktif menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Fungsi dan tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran generasi, terutama generasi muda. Fungsi dan utama membangun budaya politik yang sehat, namun di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah politik seperti rendahnya partisipasi, penyebaran hoaks politik, uang, dan polarisasi sosial yang menghambat kemajuan demokrasi. Dan konteks ini, peran pemuda sangat vital sebagai agen perubahan yang mampu mendorong partisipasi politik dan membangun kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan politik bukan hanya sekedar teori tentang negara dan pemerintah, tetapi merupakan proses kesadaran sosial politik yang membentuk warga negara aktif, kritis, dan peduli. Di era modern, pendidikan politik harus adaptif yang terhadap perkembangan zaman, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat. Saran 1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat program pendidikan politik yang adaptif dan berbasis teknologi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya pemuda. 2. Pendidikan politik harus dirancang secara konseptual dan terintegratif agar mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik secara nyata. 4. Masyarakat terutama generasi muda didorong untuk aktif mengikuti pendidikan politik dan memanfaatkan media sosial secara bijak sebagai sarana partisipasi politik. 4. Upaya pemberantasan politik uang hoax agar praktik politik tidak sehat harus terus diperkuat untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. 5. Peran organisasi kepemudaan dan komunitas sosial
perlu didukung agar menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan kepemimpinan politik yang berintegritas. Terima kasih, itulah penjelasan tentang singkat saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.